Halo pemirsa Story Library, bagaimana kabar kalian semua? Sudah masuk musim hujan, jaga kesehatan kalian baik-baik. Jangan lupa selalu sedia payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar. Baiklah, segera kita mulai video ini. Duduklah dengan nyaman dan jaga jarak mata Anda dengan layar monitor. Selamat menyaksikan. Kali ini kami akan kembali bercerita tentang kisah legenda dari Indonesia. Legenda Sangkuriang, ini adalah legenda tentang terbentuknya Gunung Tangkuban Perahu dan Danau Bandung, yang sekarang kita kenal sebagai Kota Bandung. Pada zaman dahulu kala, di Kahyangan ada sepasang dewa-dewi. Mereka telah melakukan kesalahan dan mendapatkan hukuman. Keduanya diturunkan ke bumi menjadi seekor babi dan anjing. Sang dewi menjadi babi bernama Celeng Wayung Hyang. Sedangkan sang dewa menjelma menjadi seekor anjing hitam jantan bernama Tumang. Sementara itu di sebelah barat Pulau Jawa ada sebuah kerajaan Pasundan, rajanya bernama Sungging Perbangkara. Kerajaan Pasundan bukanlah kerajaan besar, akan tetapi rakyatnya hidup tentram dan damai. Sang raja sangat gemar berburu di hutan. Suatu hari, saat sang raja hendak berburu, dia bertemu Tumang, anjing hitam jelmaan dewa dari Kahyangan. Karena Tumang bukanlah anjing biasa, dia sangat jinak dan cerdas. Sang raja sangat menyukainya dan membawa Tumang ikut berburu bersamanya. Saat sedang berburu, tiba-tiba saja raja ingin buang air kecil. Dan dia kencing di antara pepohonan, tanpa disadarinya ternyata air seninya tertampung di dalam sebuah batok kelapa. Tak lama setelah sang raja pergi, datanglah seekor babi jelmaan Dewi Kahyangan, si Celeng Wayung Hyang, yang tampak sangat kehausan. Ketika dia melihat ada air dalam tempurung kelapa, dia langsung meminumnya. Seketika itu juga, si Celeng Wayung Hyang hamil. Perutnya membesar dan tiba-tiba melahirkan seorang bayi manusia, berjenis kelamin wanita yang sangat cantik dan lucu. Saat itu sang raja masih berada tak jauh dari tempat kejadian sedang beristirahat. Bayi mungil itu menangis kencang, Celeng Wayung Hyang kebingungan tak tahu harus berbuat apa, sebab dia tidak bisa menggendong putrinya. Di tengah kepanikannya rombongan raja datang, mereka datang karena mendengar tangisan bayi. Karena takut diburu oleh rombongan kerajaan, Celeng Wayung Hyang lari meninggalkan putrinya sendirian. Sang raja menemukan bayi itu, dan langsung membawanya pulang ke keraton. Kemudian bayi mungil itu diberi nama Dayang Sumbi atau Rarasati. Dayang Sumbi tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita, kecantikannya terkenal hingga ke mancanegara. Banyak raja dan pangeran ingin mempersuntinya, tapi selalu dia tolak.
Para raja itu akhirnya saling berperang untuk memperebutkan dirinya. Halo teman-teman, namaku Dayang Sumbi, tokoh utama dalam legenda Sangkuriang ini. Aku putri dari kerajaan Pasundan. Ayahku bernama Raja Sungging Perbangkara. Kini aku telah beranjak dewasa, akan tetapi hidupku tak lagi tentram seperti dulu. Aku rindu masa-masa kecilku yang penuh keceriaan. Memang tak bisa aku pungkiri, kecantikanku ini adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa dan aku sangat bersyukur karenanya. Akan tetapi takdirku berkata lain. Justru karena kecantikanku ini, hidupku jadi sengsara dan menderita. Inilah kisah perjalanan hidupku. Selamat menyaksikan kisahku ini. Suatu hari, ketika Dayang Sumbi sedang galau dengan hidupnya, ayahnya datang dan menghiburnya. Saat itulah Dayang Sumbi menyampaikan keinginannya untuk meninggalkan istana. Dia merasa dirinya adalah penyebab kekacauan yang terjadi di antara kerajaan. Sumbi putriku, kemarilah. Ayah lihat kamu sekarang ini lebih sering murung dan bersedih, tak seperti Sumbi yang dulu yang selalu ramah dan ceria. Kemarilah kita bicara, apakah ada hal penting yang ingin kamu sampaikan kepada ayah? Bicaralah, nak. Maafkan aku, ayah. Mereka semua saling berselisih dan berperang hanya karena memperebutkan diriku. Aku tak mungkin bisa menentukan pilihan jika terus terjadi seperti ini. Sebab, siapapun yang akan aku pilih kelak akan menimbulkan pertikaian kembali. Semua karena diriku. Aku sedih melihat ayah pusing karena semua ini. Mungkin akan lebih baik jika aku pergi jauh dari kerajaan ini, bersembunyi dari semua kegaduhan ini. Aku pikir ini satu-satunya cara agar semuanya bisa kembali normal seperti dulu lagi. Bagaimana menurut pemikiran ayah? Ayah sangat memahami sifatmu yang keras kepala sejak kecil. Jika kamu sudah punya keinginan, maka tak ada yang dapat menghentikan keinginanmu. Baiklah, nak. Ayah izinkan kamu pergi. Bawalah Sumang ikut bersamamu, dia anjing yang cerdas dan terlatih, dia bisa melindungimu. Ayah, besok aku akan pergi. Tak banyak yang perlu aku bawa, agar aku tak mengalami kesulitan dalam perjalanan. Mohon doa darimu, ayah. Aku juga mengucapkan terima kasih atas kasih sayang ayah padaku selama ini. Sumbi sangat menyayangi ayah dan kakak. Di lembah, di belakang gunung sebelah timur kerajaan kita, ada sebuah gubuk kayu. Dahulu itu adalah tempat tinggal guru ayah, tapi beliau sudah meninggal. Tinggallah di sana, kamu bisa mendapatkan ketenangan di sana. Baiklah, nak, berhati-hatilah, jaga dirimu baik-baik. Ayah akan merindukanmu. Dayang Sumbi berkuda menuju pegunungan dan menelusuri hutan. Menjelang pagi akhirnya dia menemukan rumah yang dia tuju, rumah milik mendiang guru dari ayahnya. Rumah itu terletak di atas bukit, jauh dari permukiman penduduk. Karena terlalu lelah dalam perjalanan, Dayang Sumbi akhirnya tertidur. Hari masih sangat pagi, dan matahari belum terbit. Tumang pun ikut tidur di lantai menjaga Dayang Sumbi. Beberapa jam kemudian, Dayang Sumbi dan Tumang bangun dari tidurnya dengan tubuh lebih segar. Dia langsung membuka semua pintu dan jendela, lalu membersihkan seluruh ruangan. Wow, betapa indahnya pemandangan ini. Matahari pagi bersinar cerah. Ini hari pertamaku di sini. Walaupun jauh dari kemewahan dan keramaian, tapi aku cukup nyaman tinggal di sini. Untungnya ada Tumang yang menemaniku. Tanpa Tumang aku pasti akan kesepian.
Setelah semua ruangan di dalam rumah sudah bersih, dia lalu membersihkan halaman rumahnya dari ilalang dan sampah dedaunan. Tanpa terasa dia telah bekerja sepanjang hari sampai lupa untuk makan. Lalu dia pergi ke dapur. Untungnya di dapur dia masih menemukan beberapa tumpukan kayu, sehingga bisa dia gunakan untuk memasak. Ayahnya telah memberinya beberapa kilogram beras, buah, dan makanan lainnya untuk persediaannya. Untuk bisa bertahan hidup, Dayang Sumbi mulai bercocok tanam. Dia menanam beberapa jenis sayuran dan buah-buahan. Hal yang membuatnya lebih beruntung ternyata tempat tinggalnya dekat air terjun. Airnya bisa untuk minum karena sangat jernih. Terkadang dia juga menangkap ikan di sungai, atau menangkap kelinci di hutan dengan bantuan Tumang. Tumang sudah terlatih menjadi anjing pemburu. Walaupun hidup di tempat terpencil, dia tak pernah kekurangan makanan. Suatu pagi, saat Dayang Sumbi sedang bersantai sambil merajut baju, dia duduk di teras rumahnya di bukit. Tiba-tiba saja gulungan benangnya terjatuh ke bawah, terguling ke lembah. Karena malas untuk mengambilnya, akhirnya dia mengucapkan suatu sumpah. Tumang, entah mengapa hari ini aku merasa sangat lelah. Sepertinya tubuhku ini sedang kurang sehat. Baru saja gulungan benang pintalan milikku jatuh ke bawah bukit. Aku tak punya tenaga untuk mengambilnya ke bawah. Aku sungguh lelah hari ini. Andai saja ada seseorang yang bisa menolongku mencari dan mengambil gulungan benang itu. Dia yang bersedia menolongku. Jika dia perempuan, aku akan mengangkatnya menjadi saudara. Dan apabila dia seorang pria, aku akan menikah dengannya dan menjadikan dia suamiku. Tanpa disadari oleh Dayang Sumbi, Tumang langsung pergi turun ke bawah bukit dan mengambil gulungan benang itu, lalu memberikannya kepada Dayang Sumbi. Malam harinya, tiba-tiba saja Tumang berubah wujud kembali menjadi seorang dewa, yang tampan dan gagah. Lalu Dewa Tumang berjalan masuk ke dalam rumah dan menemui Dayang Sumbi. Dayang Sumbi kaget ada seorang pria masuk ke rumahnya. Sumbi, jangan takut. Aku adalah Tumang. Inilah wujud asliku. Aku adalah dewa yang dihukum. Aku diturunkan ke bumi menjadi seekor anjing. Malam ini aku bisa merubah wujudku karena mendengar sumpahmu pagi tadi. Maukah kamu menerimaku menjadi suamimu? Jika kamu bersedia, aku akan merubah wujudku setiap malam menjadi seperti sekarang ini. Dan di pagi hingga sore hari, aku akan kembali menjelma menjadi seekor anjing. Dan kamu harus berjanji untuk merahasiakan hal ini kepada siapapun. Tumang, kamu kenal bagaimana sifatku. Aku tak pernah mengingkari janji, apalagi melanggar sumpahku sendiri. Aku bersedia menerimamu menjadi suamiku. Baiklah, Sumbi, tidurlah, hari sudah malam. Aku akan menjagamu di sini. Aku tahu kamu sangat lelah hari ini. Mulai malam itu, akhirnya Dayang Sumbi dan Tumang menjadi sepasang suami istri. Tiap malam, Tumang merubah wujudnya menjadi seperti semula, dan pagi harinya, dia kembali menjadi seekor anjing. Keduanya tampak saling mencintai dan hidup bahagia. Beberapa bulan kemudian, Dayang Sumbi hamil. Sang dewa sangat menyayangi istrinya. Dia sangat senang mengelus-elus perut Dayang Sumbi, dan si bayi dalam perut meresponnya. Mereka tampak bahagia akan segera punya anak. Dan akhirnya lahirlah anak yang mereka tunggu-tunggu. Seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Sangkuriang. Sangkuriang anak yang lucu dan cerdas. Kelahiran Sangkuriang menambah kebahagiaan mereka berdua. Anakku, ayah memberimu nama Sangkuriang. Kelak, kamu akan menjadi seorang kesatria, sebab kamu bukan anak manusia biasa. Kamu akan memiliki kekuatan yang luar biasa dan hal-hal ajaib lainnya. Hari-hari mereka lalui penuh keceriaan dan kebahagiaan.
Mereka pergi mandi di sungai bersama, bermain bersama. Dayang Sumbi merasa bersyukur memiliki keluarga yang sempurna. Walau jauh dari kemewahan. Tanpa terasa, Sang Kuryang tumbuh menjadi remaja yang tampan, dan memiliki kekuatan dan kecerdasan di atas manusia normal. Di usia remaja dia memiliki tubuh yang kekar, juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Walaupun sudah melakukan banyak pekerjaan, seperti berburu, bekerja di ladang, mencari kayu bakar, dan lain-lain, Sang Kuryang tampak tak pernah merasa lelah, tubuhnya selalu fit. Tapi dia harus makan dengan porsi yang cukup banyak. Pada suatu hari, Dayang Sumbi sangat ingin makan hati rusa. Dan dia meminta putranya Sang Kuryang untuk pergi berburu ke hutan besok hari. Keesokan harinya Sang Kuryang dan Tumang pergi ke hutan untuk berburu rusa. Anakku Sang Kuryang, beberapa hari ini ibu sangat ingin makan hati rusa. Pergilah ke hutan berburu rusa untuk ibu, besok pagi bawa Tumang ikut bersamamu. Ibu akan menyiapkan semua keperluanmu untuk besok. Setelah seharian berburu, entah mengapa tak ada satupun rusa yang terlihat di hutan. Hari itu, hutan sangat sepi, bahkan seekor kelinci pun tidak ada yang melintas. Hari semakin sore, Sang Kuryang mulai kelaparan dan tak ada satupun hewan yang berhasil dia dapatkan. Tiba-tiba saja seekor babi melintas dan Sang Kuryang memerintahkan Tumang untuk memburu babi itu. Tumang langsung mengejarnya. Akan tetapi setelah mendekati babi itu, Tumang langsung berhenti. Sebab babi tersebut adalah jelmaan Dewi Si Celeng Wayung Hyang, lalu Tumang menyuruh Wayung Hyang segera melarikan diri agar selamat. Ini membuat Sang Kuryang marah. Dia mencoba mengancam Tumang dengan panahnya untuk mengejar Wayung Hyang, tapi Tumang diam saja tak mau bergeming dari tempatnya. Tanpa sengaja akhirnya panah itu pun terlepas dari busurnya, mengenai Tumang, dan mati. Hari ini kamu terus saja membuat aku kesal, Tumang. Cepat kejar babi itu, dan lumpuhkan dia. Jika kamu malas, aku akan memanahmu. Kematian Tumang membuat Sang Kuryang sedih, akan tetapi dia tak ingin mengecewakan ibunya. Tanpa berpikir panjang dia langsung menyembelih Tumang dan mengambil hatinya, dan membawanya pulang. Ya Tuhan, aku tak sengaja. Aku telah membuat Tumang anjing kesayanganku mati. Hari sudah hampir gelap. Ibu akan kecewa jika aku tak mendapatkan hasil buruan. Daripada aku pulang dengan tangan kosong, lebih baik aku menyembelih hati Tumang untuk kuberikan kepada ibu. Aku tak tahu harus bilang apa nanti untuk menjelaskan hal ini kepada ibu. Yang penting aku pulang membawa hasil. Dayang Sumbi sangat gembira, putranya berhasil mendapatkan hati rusa. Kemudian dia langsung memasaknya. Keesokan harinya, Dayang Sumbi baru menyadari dia tak melihat anjingnya Tumang sejak kemarin. Lalu dia bertanya pada Sang Kuryang. Apa yang telah kamu lakukan terhadap Tumang? Maafkan aku, Ibu. Awalnya aku hanya ingin menakut-nakuti Tumang dengan busurku. Sebab hari ini Tumang sangat malas. Dia bahkan telah melepaskan buruanku. Sejak pagi hingga sore aku belum juga mendapatkan rusa. Hutan sangat sepi hari ini. Tanpa sengaja panah terlepas dari busurku dan mengenai Tumang. Dasar anak durhaka, Tumang itu adalah ayahmu. Mengapa kamu tega melakukan hal itu terhadap ayahmu sendiri? Aku bingung dan tak percaya. Bagaimana mungkin seekor anjing bisa menjadi ayahku? Ini di luar akal sehatku. Lagi pula selama ini ibu tak pernah menceritakan hal ini padaku. Bagaimana aku bisa jadi anak dari seekor anjing? Aku juga tak sengaja melakukan itu. Kejadian itu adalah sebuah kecelakaan. Aku sangat sedih. Mengapa ibu tega mengusirku dari rumah? Seumur hidupku aku belum pernah melihat ibu marah seperti itu.
Aku lebih baik mengembara saja, mencari ilmu dan pengalaman hidup. Aku juga bosan tinggal di bukit. Aku ingin jadi orang hebat dan memiliki ilmu kanuragan juga kesaktian. Oh Tuhan, apa yang telah kulakukan? Aku telah kehilangan suami dan anakku. Aku telah mengusir putraku karena amarahku. Seharusnya aku tak seperti itu. Sang Kuryang anak yang baik, dia juga sudah menjelaskan padaku. Dia tak sengaja melakukannya. Kemana perginya putraku? Apakah dia akan pulang? Sumbi istriku, berhentilah menyalahkan putramu, juga berhenti menangisi kepergianku. Semua ini sudah tertulis dalam buku takdirku. Kini aku telah kembali ke wujudku semula menjadi dewa, sebab masa hukumanku telah selesai. Janganlah bersedih, carilah putra kita, agar dia bisa menjagamu. Dayang Sumbi sangat menyesali perbuatannya yang mengusir putranya sendiri. Berhari-hari, berminggu-minggu dia mencari Sang Kuryang tapi tak berhasil menemukan putranya. Karena kesedihan yang mendalam, dia lalu memutuskan untuk melakukan semadi. Karena ketekunannya melakukan samadi yang dia lakukan selama bertahun-tahun. Akhirnya Dayang Sumbi mendapat anugerah tetap awet muda dari para dewa. Karena sedih dan kecewa dengan ibunya, Sang Kuryang memutuskan tak akan kembali pulang ke rumah. Lalu dia pergi mengembara, dia terus berjalan, melangkahkan kakinya, mengikuti kata hatinya. Suatu hari dia menemukan sebuah padepokan silat tapak sakti. Di padepokan silat tapak sakti itulah, dia belajar ilmu kanuragan dan kesaktian. Dia dengan tekun belajar selama bertahun-tahun lamanya. Sampai akhirnya dia lulus menjadi siswa paling sakti di padepokan tersebut. Setelah Sang Kuryang merasa cukup berhasil dalam menempuh pelajarannya. Kemudian dia memutuskan untuk pergi dari padepokannya, dia ingin mengabdikan diri kepada kerajaan Pasundan. Dia kembali melakukan pengembaraan menuju kerajaan Pasundan. Hai aku Sang Kuryang, aku sudah dewasa sekarang. Sudah lebih dari 8 tahun aku berlatih ilmu kanuragan di padepokan tapak sakti. Dan aku telah memenangkan berbagai turnamen bela diri. Aku rasa sudah waktunya aku terjun ke masyarakat, mungkin aku akan mendaftarkan diri bekerja di kerajaan Pasundan. Tanpa dia sadari kakinya melangkah menuju wilayah di mana tempat Dayang Sumbi tinggal. Suatu hari setelah selesai berlatih di dekat air terjun, dia kemudian membasuh tubuh dan wajahnya di sungai. Tiba-tiba saja dia menemukan kain biru hanyut. Kain biru itu ternyata adalah milik Dayang Sumbi. Saat Dayang Sumbi sedang mencuci baju di sungai, kainnya hanyut terbawa arus sungai. Di sanalah mereka akhirnya bertemu kembali. Ibu dan anak, akan tetapi keduanya tak saling mengenali. Hal itu disebabkan karena Sang Kuryang telah tumbuh menjadi pria dewasa, dan Dayang Sumbi tetap cantik dan awet muda, di usianya yang sudah tidak muda lagi. Setelah pertemuan itu, keduanya semakin akrab, dan akhirnya saling jatuh cinta. Sang Kuryang ingin melamar Dayang Sumbi menjadi istrinya dan Dayang Sumbi pun menyetujuinya. Pada suatu malam saat keduanya asik berbincang-bincang di teras rumahnya, akhirnya Sang Kuryang tertidur. Saat itu Sumbi sedang mengelus kepala Sang Kuryang. Dan Sumbi melihat ada bekas luka di kepala Sang Kuryang. Di saat itulah dia baru menyadari. Ya Tuhan, aku tak mungkin menikahi putraku sendiri. Aku harus mencari akal, bagaimana caranya agar aku bisa mengagalkan pernikahan ini. Sebelum kita menikah, aku punya persyaratan yang harus kamu penuhi. Sejak dulu, aku selalu ingin memiliki suami yang sakti mandraguna. Dengan demikian, dia bisa melindungiku, juga anak-anakku kelak.
Selain itu, aku juga ingin kamu membuktikan kesetiaan dan ketulusan cintamu padaku. Persyaratanku adalah, aku ingin kamu membuat sebuah danau dan kapal untukku. Semua harus kamu selesaikan dalam waktu hanya 1 malam, harus selesai sebelum fajar menyingsing. Bagaimana, apakah kamu sanggup? Percayalah kepadaku. Aku tak akan membuat hidupmu menderita. Aku ingin membahagiakan kamu, sebab aku juga ingin punya keluarga bahagia. Setelah kita menikah, aku akan bekerja di istana untuk menghidupimu dan anak-anak kita nantinya. Aku tahu, ini bukan pekerjaan mudah, tapi aku harus mengerjakannya, agar Sumbi tahu bahwa aku serius ingin menikahinya. Untungnya selama ini aku sudah melatih diri. Aku punya ilmu yang bisa memerintahkan para jin dan makhluk halus. Aku akan memanggil mereka untuk membantuku menyelesaikan misiku ini. Pada waktu sedang mempelajari ilmu bela dirinya, Sang Kuryang pernah melakukan pertapaan. Dari pertapaannya itu dia mendapatkan anugerah, bisa menaklukkan para jin dan makhluk halus lainnya. Wahai Raja Jin, saat ini aku membutuhkan pertolonganmu. Aku harus membuat danau dan membuat kapal dalam waktu 1 malam. Semua pekerjaan harus kalian selesaikan sebelum fajar menyingsing. Dengan bantuan para jin, pekerjaan membuat sebuah danau dan kapal bisa dia kerjakan dengan sangat cepat. Baru saja lewat tengah malam, semua pekerjaannya sudah hampir selesai. Hal ini membuat Dayang Sumbi khawatir. Dayang Sumbi lalu berdoa. Dia memohon bantuan dari para dewata untuk mengagalkan pekerjaan Sang Kuryang. Dan para dewata pun memberikan solusi. Dayang Sumbi diminta untuk membunyikan lesung. Suara lesung akan membangunkan ayam dan membuat ayam berkokok. Ketika ayam mulai berkokok, para jin langsung panik dan berlarian, pergi meninggalkan pekerjaannya yang hampir saja selesai. Hal ini membuat Sang Kuryang sangat murka, sebab dia tahu hari masih baru lewat tengah malam dan matahari belum terbit. Saking marahnya, Sang Kuryang lalu mengangkat kapal yang dia buat. Lalu melemparkan kapal itu dengan sekuat tenaga, kapal itu pun melayang dan terbang jauh hilang di kegelapan malam. Setelah itu, Sang Kuryang lalu berlari sambil marah ingin menemui dan memarahi Dayang Sumbi yang sudah berbuat curang padanya. Akan tetapi, Dayang Sumbi sudah pergi melarikan diri. Sang Kuryang terus mengejar Dayang Sumbi hingga sampai ke wilayah Gunung Putri. Akan tetapi dengan bantuan para dewata, Sang Kuryang tetap tidak berhasil menemukan Dayang Sumbi. Demikianlah akhir dari kisah legenda Gunung Tangkuban Perahu ini. Konon ceritanya, Dayang Sumbi dan Sang Kuryang menghilang begitu saja di telan bumi. Dan perahu yang dilempar oleh Sang Kuryang terjatuh tertelungkup dan berubah menjadi sebuah gunung besar. Yang sekarang kita kenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Dan danau kering yang digali oleh para jin, sekarang ini telah menjadi kota Bandung. Kami mengucapkan terima kasih kepada Anda yang selalu setia menyaksikan video kami. Cerita ini kami buat berdasarkan versi kami, versinya Story Library. Memang ada beberapa versi berkembang di masyarakat mengenai legenda ini. Ikuti terus kisah-kisah menarik lainnya hanya di Story Library.